Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfinul A'la, mahasiswa dari kelas SI 602, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas rangkuman dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Yang pertama, rangkuman mengenai profesionalisme bidang umum dan IT. Profesi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Kemudian profesional adalah pekerja yang menjalankan profesinya dengan berpegang pada nilai moral, bersikap objektif, dan bebas dari sentimen negatif. Seorang profesional bekerja demi kehormatan profesi, menguasai keahlian teknis tinggi, dan mengikuti kode etik. Menurut Fahrudin tahun 2019 mengemukakan bahwa profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai norma. Untuk menjadikan seorang yang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Pekerjaan di bidang IT memerlukan keahlian khusus dan sertifikasi profesional untuk menjaga kepercayaan. Pekerjaan di bidang TI terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok perangkat lunak yang meliputi sistem analis, programmer, web designer, kemudian web programmer. Kemudian yang kedua ada kelompok perangkat keras seperti teknisi jaringan atau networking engineer. Kemudian ada kelompok operasional sistem informasi seperti operator EDP, kemudian administrator sistem. Kemudian yang terakhir ada kelompok pengembangan bisnis IT seperti peneliti atau dosen administrator, database, sistem operasi, jaringan, dan aplikasi. Ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT. Seorang IT harus mahir menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidangnya dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam pekerjaan. Kemudian harus memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis perangkat lunak atau program. Kemudian bekerja dengan disiplin, mampu melakukan pendekatan yang disiplin dalam pekerjaannya. Kemudian mampu bekerja sama dengan baik, kemudian cepat merespon masalah klien. Setiap profesi memiliki aturan atau hukum yang mengatur perilaku profesionalnya. Pelanggaran terhadap kode etik bisa berakibat pada sanksi mulai dari teguran hingga hukum pidana. Tujuan dari kode etik profesional adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian dan mutu profesi, kemudian memperkuat organisasi profesional, mengutamakan layanan di atas keuntungan pribadi, menentukan standar baku sendiri. Etika profesi memberikan panduan, berfungsi sebagai kontrol sosial, dan mencegah campur tangan pihak luar. Etika profesi penting agar profesional dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kemudian ada organisasi dan kode etik. Tujuan dari profesi adalah untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi untuk mencapai kinerja yang optimal. Kemudian 4 kebutuhan dasar profesi, yaitu yang pertama kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, kemudian kepercayaan. Organisasi profesi adalah organisasi yang mengatur, menstandarisasi kualitas, menetapkan prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan di masyarakat, kemudian mengembangkan profesi menuju status profesional diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Proses profesional melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, muncul asosiasi informal, kemudian identifikasi dan adopsi ilmu pengetahuan tertentu, kemudian praktisi terorganisasi secara formal dan dalam lembaga. Contoh organisasi profesi di Indonesia ada IDI, IAI, PII, dan ISFI atau Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
Fungsi pokok organisasi profesi yaitu yang pertama mengatur keanggotaan dan struktur organisasi, membantu anggota memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi, kemudian menentukan standar sertifikasi profesi bagi anggota, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, kemudian memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Kemudian ada kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma dan aturan profesional yang menyatakan apa yang benar dan baik dalam profesi. Tujuan dari kode etik adalah pelaku profesi menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Prinsip dasar kode etik profesi yang pertama, tanggung jawab terhadap profesi dengan menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan. Kemudian mementingkan kepentingan publik dengan memberikan pelayanan kepada publik dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Kemudian integritas dengan menjaga nilai tanggung jawab profesional dan dengan integritas yang tinggi. Objektivitas mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas, kemudian perilaku profesional. Berperilaku sesuai dengan reputasi profesi yang baik. Kemudian ada cyber ethics. Yang pertama, perkembangan internet. Pada awalnya, internet digunakan oleh segelintir orang yang paham akan teknologi, tetapi sekarang penggunaannya sangat luas. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan komunikasi tanpa batas. Dampak internet pada masyarakat adalah informasi dapat diakses 24 jam dengan biaya akses murah dan banyak sumber gratis, kemudahan akses informasi dan transaksi, kemudian mempermudah membangun relasi, materi mudah diperbarui, penggunaan internet tersebar di seluruh dunia. Kemudian ada cyber world. Adalah dunia virtual yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia dan interaksi antar orang di tempat yang berbeda. Fungsi dari cyber world adalah yang pertama untuk menghubungkan manusia dengan komputer, kemudian menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan nasabah dengan bank, menghubungkan manusia dengan manusia, menghubungkan orang dengan instansi atau instansi dengan instansi, menghubungkan pengguna dengan profesi tertentu. Karakteristik cyberworld atau internet yang pertama, beroperasi secara virtual, selalu berubah dengan cepat, tidak mengenal batas teritorial, aktivitas bisa dilakukan tanpa menunjukkan identitas sebenarnya, kemudian informasi bersifat publik. Kemudian ada netiquette. Netiquette merupakan etika berkomunikasi menggunakan internet yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force. Kemudian netiquette ini mengatur mengenai one way communication, kemudian netiquette pada on to many communication, kemudian information service. Pelanggaran cyber ethics yang pertama akan mengakibatkan dikucilkan dari komunitas cyber world. Kemudian jika pelanggaran hukum terjadi, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum. Kemudian etika bisnis dan e-commerce. Pentingnya etika dalam bisnis adalah etika penting dalam bisnis karena selain mencari keuntungan, bisnis juga harus memperjuangkan nilai-nilai manusiawi. Bisnis melibatkan hubungan manusia sehingga etika diperlukan untuk memberikan pedoman dan membangun kepercayaan. Prinsip-prinsip prinsip etika bisnis menurut Keraf. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu tindakan berdasarkan kesadaran akan kebaikan dan tanggung jawab. Kemudian prinsip kejujuran, memastikan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Kemudian prinsip berbuat baik, tindakan moral untuk kebaikan orang lain. Prinsip keadilan, dengan adil dalam hubungan bisnis dengan memperlakukan orang sesuai haknya. Kemudian prinsip hormat pada diri sendiri adalah memperlakukan diri dan orang lain dengan nilai yang sama. Kemudian ada e-commerce. E-commerce merupakan internet yang lahir dalam model perdagangan elektronik.
Keunggulan dari e-commerce yang pertama memudahkan transaksi yang singkat dan otomatis, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, kemudian biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan respon cepat dan akurat. Model hukum dalam e-commerce, Uncitral Model Law, on Electronic Commerce tahun 1996, acuan internasional untuk e-commerce yang menyatakan informasi dalam bentuk data message memiliki kekuatan hukum dan validitas. Kemudian ada hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI menurut Sudikno Mertokusumo adalah hak atas kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia seperti karya, teknologi, dan penemuan. Kemudian hak kekayaan intelektual adalah hak privat yang diberikan negara sebagai penghargaan atas karya intelektual seseorang. Jenis HKI ada dua, yaitu hak cipta, hak atau copyrights, hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian ada hak kekayaan industri atau industrial property rights yang mencakup paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Yang pertama ada hak cipta, yaitu hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka. Pencipta dan pemegang hak cipta adalah orang atau kelompok yang menciptakan karya atau penerima hak dari pencipta. Undang-undang hak cipta ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan beberapa undang-undang sebelumnya. Kemudian paten. Paten ini diberikan untuk penemuan di bidang teknologi yang baru dan memiliki manfaat industri. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif atas penemuan yang merupakan solusi teknis baru. Kemudian ada merek, adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dalam perdagangan. Jenis merek yang pertama ada merek dagang untuk barang yang diperdagangkan, merek jasa untuk jasa yang diperdagangkan, kemudian merek kolektif digunakan bersama oleh beberapa orang atau badan hukum. Kemudian ada desain industri. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah kreasi bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang memiliki nilai estetis dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian ada rahasia dagang. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi bisnis atau teknologi yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Kemudian cybercrime dan cyber law. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi internet menyerang fasilitas umum atau kepemilikan pribadi. Jenis dan motif kejahatan. Yang pertama ada motif intelektual yang dilakukan untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan kemampuan teknis. Kemudian motif ekonomi, politik, dan kriminal yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan, seringkali merugikan pihak lain secara ekonomi atau politik. Ruang lingkup kejahatan komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, instrumen kejahatan tradisional. Komputer digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan atau pencurian. Kemudian objek kejahatan meliputi data dalam komputer yang diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara ilegal. Kemudian unauthorized acquisition, penggunaan informasi dan data secara tidak sah termasuk hacking. Jenis cybercrime meliputi J-computing, hacking, Trojan horse, data leakage, data diddling, kemudian software piracy. Cyber law adalah hukum cyber untuk menangani kejahatan teknologi, informasi, dan internet. Terdapat berbagai pendapat mengenai penerapan hukum cyber. Ada beberapa menolak aturan hukum tradisional untuk internet, terus kemudian ada yang mendesak penerapan hukum tradisional, kemudian ada yang mengusulkan pendekatan evolutif dengan menerapkan prinsip common law secara hati-hati. Pendekatan hukum cyber law
Diperlukan undang-undang khusus untuk mengatur kejahatan teknologi informasi, kemudian hukum cyber dikenal secara internasional dan mencakup yurisdiksi untuk menetapkan, menegakkan, dan mengadili undang-undang. Teori penegakan hukum cyber, ada teori of the uploader and the downloader. Negara dapat mengarang aktivitas uploading dan downloading yang melanggar kepentingannya. Kemudian ada teori of the law of the server yang mengatur server di mana data fisik dicatat. Kemudian ada teori of the international space. Ruang cyber dianggap sebagai ruang keempat yang perlu penanganan hukum yang khusus. Kemudian berikut ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam merangkum tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.